Kita akan belajar bagaimana seorang pemimpin itu dibentuk, bukan dilahirkan. Lagi sekali, seorang pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi dibentuk. Apa bedanya dilahirkan dan dibentuk? Contoh begini, ada tidak orang dilahirkan jadi maling? Ayo, ada tidak orang dilahirkan jadi maling? Tidak ada. Ada orang dilahirkan jadi dokter? Ayo. Ada seorang dilahirkan langsung jadi pengusaha? Tidak. Jadi semua itu karena apa? Dibentuk. Ya. Jadi begitu pula seorang pemimpin, bukan dilahirkan tapi dibentuk. Seorang itu jadi baik maupun jahat, seorang itu jadi gagal ataupun berhasil, tidak ditentukan oleh apa-apa yang ada di sekitarnya. Orang itu menjadi baik maupun buruk, gagal maupun berhasil, ditentukan oleh pilihan hidupnya. Ingat ini, tidak ada orang gagal itu karena dilahirkan gagal, tidak. Orang dilahirkan itu semuanya sama, sebagai ciptaan Tuhan, yang punya gambar Tuhan dalam hidupnya. Tapi untuk menjadi buruk maupun baik, gagal maupun berhasil, itu tergantung pilihan hidupnya, bukan karena lingkungannya. Kita lihat ayat ini, Lukas 2 ayat 40. Anak itu tentang siapa di sini? Bukan, ini tentang Yohanes Pembaptis. Oke? Anak itu bagaimana? Bertambah besar dan menjadi apa? Kuat. Ditambahkan apa lagi? Penuh hikmat. Dan penuh apa lagi? Kasih karunia Tuhan ada padanya. Yohanes Pembaptis sama seperti yang lain-lain, bertambah besar. Di pasal yang sama, ayat yang ke-52, Lukas 2:52. Dan siapa di sini? Yesus Tuhan kita. Makin apa? Bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Nah, kata besar yang kedua di sini adalah secara fisik. Ya, hikmatnya bertambah, secara fisik dia juga bertambah, dan semakin dikasih oleh Tuhan dan siapa? Manusia. Nah, saya akan baca lagi di 1 Samuel 2 tadi. Saya akan baca lagi untuk menggabungkan seluruh kebenaran ini. 1 Samuel pasal 2. Kita lihat untuk membandingkan. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Yahweh maupun di hadapan manusia. Dari 3 orang yang kita baca hari ini, Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus, dan Samuel, perhatikan, semua ada kata yang sama. Tadinya semua masih muda, masih anak-anak, masih remaja. Tetapi ada kata semakin. Ini konsep yang penting dalam kehidupan pertumbuhan kita. Kata semakin itu berarti ada proses dalam hidup. Betul? Nah, ketika seorang manusia dari lahir sampai dia menjadi anak-anak, sekolah di taman kanak-kanak, sampai dia lulus SD, sampai dia lulus SMA, kita bersyukur ada beberapa saudara kita yang dari generasi pertama taman kanak-kanak, mereka tahun 95 masih TK, dan hari ini mereka kumpul di Jogja, dari Salatiga, dari Semarang mereka kumpul di Jogja. Tadi saya dengar berita dari mereka sudah mulai siap untuk masuk kuliah. Itu pilihan.
Karena di generasi mereka yang pertama ada beberapa yang sampai sekarang masih di terminal, hidupnya tidak tahu mau jadi apa. Ada yang sudah kembali ke kampungnya, tidak tahu mereka mau jadi apa. Nah, padahal mereka waktu masih TK dan waktu masih SD, mereka mendapat kesempatan yang sama. Betul tidak? Yang satu sudah di Jayapura, diterima di kedokteran di sana. Dari TK semua mereka tadinya. Mengapa ada yang berhasil, mengapa ada yang gagal? Saya tanya lagi tadi, itu karena pilihan atau karena dilahirkan? Jawab, karena dilahirkan atau pilihan? Karena pilihan. Nah, ketika masing-masing kita semakin besar, nggak mungkin toh kita semakin kecil. Tidak mungkin kita semakin besar. Nah, waktu kita semakin besar, pilihan kita itu yang menentukan. Kita masih ingat Samuel itu punya 2 kakak angkat. Mereka baik atau jahat kakak angkat Samuel ini? Anak Imam Eli, tinggal satu rumah. Siapa ingat? Mereka 2 jahat atau baik? Jahat. Kelakuannya sangat ganas, pencuri dan macam-macam. Nah, Samuel bisa memilih. Dia mau ikut jahat dengan 2 kakak angkatnya itu, atau dia mau jadi baik. Betul tidak? Itu pilihan dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan, Samuel memilih yang baik. Dia menghindar. Dia tidak mau ikut apa yang dibuat oleh 2 kakak angkatnya itu. Jadi siapapun kita, dalam arti orang tua kita miskin atau kaya, orang tua kita lengkap atau bercerai, atau meninggal, atau apa saja latar belakang kita baik maupun buruk, maka pilihan kita itu yang menentukan ke depan kita itu jadi apa. Kita kan lihat kata yang sama ada di dalam hidup Samuel dan hidup Tuhan Yesus. Dalam hidup Samuel dan hidup Tuhan Yesus ada kesamaan. Dengarkan, ini penting sekali. Kita menemukan dalam hidup Samuel dan Tuhan Yesus ada kata dan disukai. Perhatikan baik-baik. Menurut kita semua, kalau kita melihat seorang anak bertumbuh, waktu kecil lucu sekali, aduh menarik sekali, anak itu lucu, kita jadi gemes. Tapi kalau gede-gede dia bikin jengkel. Pernah tahu contoh ini? Susah diatur, pemarah, maunya sendiri. Pada kecilnya begitu bagus, begitu penurut. Kira-kira dia disukai semua orang tidak? Tidak. Ini penting. Sebelum seorang itu berhasil, ya dengarkan, sebelum seseorang itu berhasil, waktu dia mulai dewasa, maka ditentukan dengan sangat waktu masa pertumbuhan dari anak-anak ke remaja, dari remaja ke pemuda, itu disukai orang atau tidak. Hampir 100%, hampir 100%. Kalau seorang anak dari remaja ke pemuda, dari pemuda ke dewasa, itu hidupnya tidak memilih yang benar, lalu orang-orang tidak suka dia, maka orang itu biasanya akan pindah ke tempat lain, pindah ke kota lain, pindah ke sekolah lain. Sekolah ini dikeluarkan karena gak disukai, nakalnya luar biasa, bikin onar. Orang tuanya berjuang untuk masuk ke sekolah lain, bikin onar lagi, pindah lagi. Biasanya orang seperti ini, biasanya tidak selalu tentunya, tetap tergantung pilihan. Orang yang tidak disukai orang, menurut kita semua, biasanya lebih gampang berhasil atau lebih gampang gagal. Nah, renungkan itu. Mari masing-masing kita sekarang ini tanya pada diri sendiri,
Artinya begini, semua kita